Perkenalkan, nama saya Moses Jigi Balom. Saya dari Kabupaten Lanijaya. Saya di sini berdiri sebagai petani kopi di Kabupaten Lanijaya. Di sini tempat saya. Saya mulai kerja kopi sebagai petani kopi bukan dari awal baru, tapi dari SD kelas 4 saya sudah ikut bapak, sudah panen-panen kopi. Setahu saya cuma itu saja. Dan kopi ini sudah dari tahun 86, 85 sudah ada di tempat saya di sini. Ini bibitnya dari BPPT waktu itu, BPPT yang sudah hadir di Lanijaya, tapi waktu masih ada kabupaten, bukan kabupaten tapi distrik sejak itu. Jadi tahun 85 sudah ada di tanaman kebun kopi yang dari BPPT sudah ada di sini. Sampai detik ini pun kopinya masih ada, seperti begitu. Jadi kopi ini dari orang tua wariskan kepada kami ke anak-anak untuk kelola kopi lagi, budidaya kopi lagi untuk lebih ke dalam lagi. Jadi ini seperti ini, saya punya dum penjemuran, dan setiap kopi yang saya panen saya kasih jemur di sini. Dan di sini kopi yang dari rumah juga saya prosesnya ada full wash, ada honey proses dan natural proses. Jadi dari satu kebun ini saya prosesnya ada 3 cara proses. Seperti begitu. Kopi ini awal dari 2016 itu, sebelum 2016 tuh kopinya penikmat kopi, daya tarik kopi untuk khusus ke Lanijaya belum ada. Orang kebanyakan ambil kopi dari Lanijaya terus bawa nama brand lain, seperti begitu. Akhirnya 2016 saya mulai kerja kopi, mulai dari penggorengan sampai jualan di kedai. Akhirnya banyak yang mulai berminat untuk melihat kopi lagi di saat itu. Jadi tahun 2016, 17 itu baru mulai banyak yang permintaan semakin muncul. Tapi permintaan semakin muncul, saya tidak terfokus untuk jualannya sampai keluar. Karena saya masih bermain di lokal. Karena apa saya bisa bermain di lokal? Karena seluruh petani selain dari kebun ini, saya juga ambil kopi dari petani yang ada di Lanijaya. Selain dari petani dari Lanijaya, kita juga buat satu bentuk komunitas kopi di sini saya bentuk. Itu 2018. Dari 2018 semakin banyak penikmat kopi datang sampai permintaan dari luar negeri pun, bahkan dalam negeri. Saya lebih fokusnya ambilnya ke macam Jayapura, Wamena, sama Lanijaya. Kenapa saya bisa bikin begitu? Karena saya melihat bahwa petani kopi kerjanya hanya sebatas kalau membutuhkan uang baru kerja, tidak tekun benar-benar. Akhirnya saya lebih fokusnya main ke lokal gitu. Jadi kemasan yang saya buat dari proses semua itu saya mainnya ke lokal saja bersama masyarakat yang ada di Lanijaya. Kenapa saya bisa main di lokal juga? Karena saya mau benar-benar dari masyarakat Lanijaya itu merasakan dong punya kopi sebenarnya gitu. Jadi supaya masyarakat semakin banyak tahu cita rasa kopi dari Lanijaya sebenarnya, biar kebun-kebun yang sekarang jadi utang bisa diperbaiki lagi. Karena di sini banyak kebun, tapi ya orang yang mau kerjanya malas. Jadi ya maka itu saya lebih fokus di kebun, selain dari kebun ya dari petani yang saya kumpul, seperti begitu. Jadi menjadi keunggulan di Kabupaten Lanijaya ini untuk tentang kopi, dia satu keunggulan adalah dia lebih tinggi dari ketinggian dari permukaan laut tuh 2130. Itu di lokasi saya. Jadi cita rasa kopi juga menjadi berpengaruh satu. Terus yang menjadi keunggulan lagi, kadar garam tanah itu menjadi keunggulan utama juga untuk menjadi cita rasa kopi yang enak. Dan di berbagai rasa yang ada di Lanijaya, setiap kebun kopi itu beda.
Tapi dari kebun saya tuh dia punya keunggulan tuh ada rasa pahitnya kayak jeruk kulit jeruk yang manis, yang kulit kulit jeruk manis. Kalau kita gigit dia punya kulitnya, asam-asamnya dapatnya seperti begitu. Dan di situ ada rasa coklat, ada rasa pisang, ada rasa stroberi, mangga, dan banyak hal yang ada di keunggulan kita di kopi yang ada di kebun saya. Mungkin masalah keunggulan seperti begitu. Pengiriman saya cuma kirim bisa sampai ke Jayapura, Wamena, cuma itu saja, sama main di Lanijaya. Kalau untuk pengiriman keluar macam seperti Pulau Jawa, itu kebanyakan tuh pesanan oleh-oleh dari Lanijaya. Ya kita kirim oleh-oleh seperti begitu. Saya berbicara mengenai perkembangan kopi di Lanijaya. Itu ya, perkembangannya sejak tahun 1985-86. Pada waktu kehadiran BPPT di Lanijaya. Sehingga pada waktu itu atas perintah BPPT itu kami disuruh tanam, seluruh rakyat tanam kopi. Tanam kopi, tapi sampai kelihatannya mungkin hasil jualannya tidak memuaskan kah bagaimana. Lalu semua kopi itu dimusnahkan. Rakyat tidak memelihara lagi. Tapi ada beberapa yang kami seperti saya masih memelihara sampai sekarang ini. Jadi usaha saya menanam, saya rasa saya tidak sia-sia karena anak saya melanjutkan. Dan itu saya pikir bahwa saya tidak berdosa terhadap anak-anak saya yang tinggalkan kalau saya tidak ada.